Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di pembahasan Kitabul Jami', memasuki bab tarhib min musawi al-akhlaq. Itu bab yang membahas tentang tarhib. Tarhib dari kata rohaba, yarhabu rohaban, atau rohiba yarhabu rohaban min babi ta'iba yat'abu, yaitu maknanya khofa, takut. Kalau tarhib itu bab menakuti atau menakut-nakuti dari akhlak yang buruk. Ya, jadi menakut-nakuti dari akhlak yang buruk. Di bab ini ada sekitar 36 hadis membahas tentang peragai buruk, ya, akhlak yang buruk, yang nanti setelahnya membahas tentang akhlak yang baik. Jadi bahas tentang akhlak yang buruk dulu, ya. Kemudian setelahnya membahas tentang targhib, motivasi fi makarimil akhlak, agar memiliki akhlak yang mulia. Hadis yang pertama yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadithi Anas wa nahwuhu. Derajat hadis ini dhaif. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi kita akan membahas bagaimana kandungan dalam hadis ini. Jauhilah oleh kalian hasad. Jauhilah oleh kalian sifat hasad, perilaku hasad. Jadi hasad itu bisa sifat, bisa perilaku. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena hasad itu bisa memakan kebaikan. Kama ta'kulun naru lahataba, sebagaimana api yang memakan, melayap apa? Kayu bakar. Kayu, ya, ada apinya karena terbakar jadinya. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan hasad? Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berlindung di setiap ba'da salat menjelang tidur. Itu min syarri hasidin idza hasad. Yang pertama hasad yaitu tamanil insan an yahula Allah ilahi ni'matal akhar. Itu seseorang yang menginginkan pada orang lain dari apa yang Allah berikan nikmat kepadanya lenyap. Jadi orang lihat orang lain yang dihasadi itu agar apa yang ia dapatkan, nikmat itu menjadi apa? Lenyap.
Adapun hasad dalam masalah dunia seperti itu, maka ini mazmum. Ini adalah apa? Tercela, ini akhlak yang buruk. Karena itu dalam hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa larangan, ancaman dari berbuat hasad, memiliki sifat hasad. Karena dengan hasad yang ada pada diri seseorang akan melenyapkan kebaikannya. Akan melenyapkan kebaikannya. Sebagaimana api yang mampu membakar, mampu melenyapkan kayu. Kemudian juga seseorang tidak boleh memiliki sikap ketika melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, lalu ia menginginkan, berharap dengan nikmat yang ada padanya itu lenyap. Ini tidak boleh. Sebagaimana dalam Al-Quran, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki hasad terhadap orang lain atas apa yang Allah karuniakan kepadanya, ya, jadi dia ingin nikmat yang ada pada orang lain itu lenyap. Ini hasad yang tidak boleh. Sehingga Rasul mengatakan, dabba ilaikum da'ul umami qablakum, telah menjadi kebiasaan yang menjalar di tengah masyarakat kaum muslimin di umat kalian, satu penyakit. Apa penyakit itu? Al-hasad wal baghdha. Hasad, saling benci, ya. Hiyal halikatud din. Ini bisa merayap, bisa merusak agama seseorang. Ya. Karena itu dalam hasad ini memiliki pengaruh dan dampak yang sangat besar. Dan ini jelas adalah maksiat, ya. Maksiat pertama yang kali muncul dalam sejarah kehidupan alam semesta ini. Yaitu bagaimana ketika kehidupan makhluk ini berlangsung panjang. Ada malaikat, ada iblis, ada jin dan lain sebagainya. Kehidupan itu begitu panjang, begitu sejahtera, nyaman, tentram. Tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia, maka dari sinilah kemudian muncul sikap hasad dari siapa? Dari iblis. Jadi hasad ini adalah dosa pertama dalam kehidupan alam raya, kehidupan makhluk, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan al-hasadu marquzun fi tiba'il bashar. Jadi hasad itu sudah menjadi sifat tabiat manusia. Sulit seseorang untuk menghindari, untuk menjauh, itu susah. Ya. Wa huwa anna al-insan yakrah an yafuqahu ahadun min jinsi fi syai'in min al-fadail. Karena sudah menjadi tabiat manusia, ketika ada orang yang lebih darinya, dia ingin apa? Ingin lenyap dari sisi orang lain tersebut. Dari keutamaan, kelebihan harta, jabatan, apapun itu, maka orang yang hasad ini menginginkan apa yang didapatkan orang lain dari keutamaan itu lenyap dari dirinya. Karena itu hasad ini memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama, ada orang yang berharap nikmat pada orang yang dihasadi, ya. Jadi dia memiliki hasad terhadap orang lain dan berharap nikmat itu, keutamaan itu lenyap darinya, sehingga dia berbuat menghasadinya dengan ucapan dan perbuatan.
Contohnya misalnya dalam kisah Nabi Yusuf, ada ucapan, ada juga langsung dieksekusi dengan tindakan. Uqtulu Yusufa awitrahu. Ya, kalau bisa Yusuf ini kita bunuh atau kita lenyapkan. Tuh, itu puncak klimaks dari apa? Orang yang hasad. Ada tingkatan yang berikutnya, yaitu berusaha apa yang ada pada nikmat terhadap orang lain itu pindah kepada dirinya. Orang lain itu punya nikmat, dia berharap nikmat itu, keutamaan itu pindah pada dirinya. Kalau dia punya harta 100 juta itu pindah kepada dirinya. Itu juga dimaksud dengan hasad. Ada hasad yang dimana hasad tersebut, ya, orang yang punya hasad itu berusaha untuk melenyapkan, menghilangkan, ya, nyawa orang yang dihasadi tanpa untuk mengambil. Dia punya harta banyak misalnya, yang penting nih orangnya ini lenyap lah. Kalau bisa mati mampus gitu. Ya, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hasad seperti ini adalah 3 hasad yang tercela. Ya, yang pertama itu hasad dengan ucapan dan tindakan. Yang kedua yaitu apa? Agar apa yang ada pada orang tersebut pindah kepada dirinya tanpa melenyapkan nyawanya. Tapi yang terakhir kebalikan dari yang kedua. Apa itu? Lenyapkan nyawanya orang dihasadi walaupun tidak ia dapatkan hartanya. Ini jelas apa? Terlarang, tidak boleh. Dan hasad yang paling besar, yang paling berbahaya adalah hasad antara ahli ilmu. Hasad antara ahli ilmu lebih dahsyat daripada hasad antara ahli harta. Ya, antara ahli harta. Dari harta jelas masalah perkara dunia, tapi ahli ilmu, di sini nih. Bagaimana bersikap netral, bersikap sportivitasnya tinggi terhadap orang lain. Ketika muncul ada Ustadz A, Ustadz B, ada Kiai A, Kiai B dan lain sebagainya, bisa nggak dia bersikap apa? Baik, ya, untuk tidak hasad. Ya hasad. Kita berulama antara ahli ilmu itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan hasadnya para pemilik harta. Karena itu yang keempat, ada hasad yang dia memiliki sikap punya hasad, tapi tidak difungsikan, tidak dieksekusi dengan perbuatan. Sehingga tidak sampai dengan lisan, juga tidak sampai dengan perbuatan. Ia ada pada hati saja. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, hasad yang seperti ini tidak berbuahkan dosa. Kenapa? Karena itu sudah menjadi sifat jibilli, sifat yang ada pada setiap manusia. Karena itu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung min syarri hasidin, dari orang yang hasad. Orang itu semuanya punya sikap hasad. Kapan itu? Idza hasad. Kalau difungsikan hasadnya dengan ucapan, dengan perbuatan. Yang kelima, ada orang yang ada pada dirinya sikap hasad. Lalu ia berusaha untuk menghilangkan sikap hasad tersebut. Ya, sehingga apa? Solusinya, obat untuk orang yang punya hasad terhadap orang lain adalah berbuat baik. Untuk dia punya hasad pada orang lain, itu susah dihilangkan. Karena itu apa yang bisa dilakukan? Berbuat baik. Nah, ini obatnya, berbuat baik kepadanya, mendoakan, menyebutkan kebaikannya, berjumpa, saling ziarah. Nah, ini akan menghilangkan. Adapun masalah ghibthah, itu masalah agama. Jadi kita hasad terhadap orang lain masalah 2 hal.
Masalah ilmu pada diri seseorang yang dengan ilmunya ia bisa menyebarkan kebaikan. Kita hasad, kita ghibthah, ya, punya rasa seperti itu, dan kita ucapkan sekiranya saya punya ilmu sebagaimana ilmu yang dia miliki dan bisa menyebarkan di tengah masyarakat, ini hasad yang diperbolehkan. La hasada illa fitnain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal ini. Yang pertama, ahli ilmu, kita hasad kepada dia. Yang kedua, ahlul mal. Ya masalah dunia, tapi apa? Dia dengan ucapan sekiranya saya punya harta sebagaimana dia dengan hartanya mampu berbuat kebaikan, menyebarkan dakwah dengan hartanya, bisa berangkat haji dan lain sebagainya, ini adalah disebut dengan ghibthah. Sebut dengan apa? Ghibthah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-hasadu minal amradil azimati lil qulub, bahwasanya hasad ini adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi hati, penyakit yang besar. Wala dawa'a li amradil qulub illa bil ilmi wal amal. Ini solusinya. Karena itu tidak ada obat untuk penyakit hasad ini kecuali dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu yang bermanfaat, ya, maka seseorang dengan ilmu tersebut, ya, terhadap orang yang dihasadi itu tidak akan berdampak buruk di dunia, apalagi pada agama. Jadi kita harus punya ilmu, ya, harus punya ilmu sehingga dengan hasad tersebut, ya, bisa dengan ilmu tersebut bisa menangkis. Wa huwa an ta'rifa anna al-hasada dararuhu 'alaika fid dini wa dunya. Dengan apa? Dengan ilmu itu. Seorang yang punya sifat hasad, dia harus sadar bahwa hasad itu memadaratkan dunia dan agamanya. Dunianya apa dalam perkara dunia? Tidak akur. Ya, mau kajian nggak jadi, kenapa? Dia hadir. Dalam agamanya, dalam akhiratnya, seperti dalam hadis ini. Di dalam hadis ini dijelaskan tadi bahwa al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatabah. Jadi bahayanya pada agama, pada akhirat kita, bahwa hasad itu bisa melenyapkan kebaikan sebagaimana api yang menghanguskan, yang membakar apa? Kayu. Jadi ingat-ingat itu. Kita percuma berbuat banyak kebaikan kalau ada penyakit hasad pada orang lain. Yang kedua, dengan amal yang bermanfaat, wa huwa an yukallifa naqidha ma ya'muru bihil hasad wa huwa ba'thu 'alal haqad wal qadah fil mahsud. Fayukallif nasul madhalahu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu kalau dengan amalan itu kita bersikap baik, mendoakan, memuji orang yang dihasadi, ya, wa thana alaihi wa in hamaluhu 'alal kibr au alzama nafsu bitawadhu lahu, ya, atau kita bersikap biasanya kita yang hasad itu tinggi hati, ya, sombong, lalu dia sampaikan, ya, dengan sikap ketawaduan, maka ini akan menghilangkan apa? Hasad pada diri seseorang. Berikutnya, hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat bisur'ah. Ya, sur'ah artinya al-quwwat wasyiddah. Ya, kalau diartikan bukan orang yang kuat itu orang yang kalau kita apa? Jago gulat lah. Gagah. Ya, sesungguhnya orang yang kuat, innama syadidul ladzi
yamliku nafsahu indal ghadab, tetapi yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya tatkala ia marah. Nah, Al-Imam Al-Ghazali juga menyebutkan marah itu macam-macam. Marah itu macam-macam. Kita wajib marah tatkala agama Islam ini dilecehkan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dihinakan. Kita wajib marah. Ya. Syiar-syiar Islam dihinakan, wajib marah. Tapi ini masalah marah yang berkaitan dengan sikap individual, pribadi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa annal quwwatal haqiqiyyata laysat hiya quwwatul udolat. Ya, udolat. Jadi yang dimaksud dengan kekuatan yang sesungguhnya bukan orang yang memiliki ya otot yang kekar, ya al-quwwah al-badaniyah, badannya gagah. Wa innamal quwwatul haqiqiyyatu hiyal quwwatul ma'nawiyah. Yang dimaksud dengan kuat secara ma'nawi itu orang yang bisa mengendalikan amarahnya, bisa mengendalikan amarahnya. Al-ghadab gharizatun fil insan. Ya, marah ini sudah menjadi sifat tabiat manusia. Fa idza jaa ma yab'athuha taharrakat nafsu min dakhiliha ila kharijil jasad li iradatil intiqam. Karena itu tatkala ada faktor-faktor yang membuat ya marah dari dalam sehingga dikeluarkan, dimuntahkan dengan amarah. Amarah itu bisa dengan lisan, bisa juga dengan tindakan. Itu sudah menjadi manusia. Ya. Bal qawiyyus syadid huwa alladhi yujahidu hadhihi al-harakah. Karena itu orang yang kuat adalah orang yang berusaha mengendalikan gejolak amarah ini dengan dengan semampu dia, sekuat-kuatnya. Karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang, sebagaimana hadis ini disebutkan dalam Arba'in Nawawi yang sebelumnya, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul, ya berikan aku nasihat. Maka kata Rasul la taghdab, jangan marah 3 kali. Dalam hadis yang lain disebutkan ya la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Dari sini maksudnya la taghdab di sini yusihi bi an ya'mal asbab allati tujibu lahul hasanul khuluq. Ya. Seseorang ini diberikan wasiat oleh Rasul supaya melakukan sebab-sebab untuk beramal sehingga sikapnya, akhlaknya menjadi baik. Dan itu perlu dilatih. Dilatih. Ya, kita bersikap lemah lembut. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara kepada Asaj, ya, sesungguhnya pada dirimu memiliki 2 sikap yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadamu. Asaj ini apa itu? Al-hilm wal anah, orang yang punya lemah lembut, tidak tergesa-gesa, ya. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, ya, man yatasabbar sabbarahullah, siapa yang berusaha untuk bersikap sabar maka Allah pun akan mengaruniakan sifat sabar tersebut. Karena itu di hadis ini la taghdab juga menyebutkan bahwa an la ta'mal bi muqtadal ghadab idza hasala laka. Jadi kalau kita ini melakukan sesuatu yang bisa berdampak kepada kemarahan, ya, dan sudah marah, ya, jahid nafsaka ala tarki tanfirih. Karena itu berusahalah kita ini untuk melenyapkan, meninggalkan, mengeksekusi rasa marah itu, ya. Wal amalu bima ya'muruka bi fa innal ghadaba idza malaka min bani adam kana wal amiru wa nahilahu, ya. Jadi karena itu manusia itu bisa mengendalikan, dan ciri di antara orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan ada pada sosok Rasul adalah wal qadhiminal ghaidha, mampu meredam amarah. Orang kalau sudah marah, lisannya kumat kamit.
Pokoknya nggak tahu lah, bahkan binatang juga di absen. Karena itu wal qadhiminal ghaidh, orang yang mampu mengendalikan amarah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadiahnya apa? Nah, dengarkan nih hadis ini. Kalau antum bisa mengendalikan marah, ini hadiahnya nih. Man qadhuma ghaidan wa huwa qadirun ala ayyan fadahu, siapa yang memiliki rasa amarah dan dia mampu untuk menumpahkan amarah tersebut, mengeksekusikan. Seorang bos ingin marah kepada bawahannya, kan gitu ya. Apa kata Rasul? Da'ahullah ala ru'usil khalaik, maka Allah akan panggil ya di tengah-tengah makhluk. Wa yukhayyiruhu min ayhurin sya'a, maka orang yang mampu mengendalikan amarah tersebut, silahkan pilih bidadari yang mana yang kamu kehendaki. Di dunia bidadari ya itu berhijab ya, bukan bersayap. Di akhirat tentu punya lagi nih banyak nih. Kalau menahan amarah. Jadi kalau marahan sama istri gitu. Nah, nanti saya kalau mau marah nih, wah, saya mendingan punya bidadari di akhirat. Tahan amarahnya. Baik, terakhir di pembahasan hadis kita di kesempatan pagi ini, wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Muttafaqun alaih. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Singkat sekali ini hadisnya. Kezaliman adalah apa? Kegelapan di hari kiamat. Apa itu al-zulmu? Al-zulmu yaitu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu disebut dengan zalim. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu di dalam Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an kekhususan dari makna al-zulmu adalah asyirku. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Nah, adapun orang-orang yang beriman yang tidak pernah memakai baju kezaliman. Zalim di sini adalah asyirku. Karena itu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi dalam kitab Arba'in sebelum sudah kita bahas, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, ini haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kezaliman pada diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, karena itu aku haramkan kezaliman itu kepada di antara kalian. Tidak boleh kita saling menzalimi. Bahkan tidak ada kuku yang copot, rambut yang lepas, tanduk domba yang terurai, kecuali nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya. Karena itu para ulama menyebutkan, sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, al-zulmu naw'an. Jadi zalim itu memiliki dua jenis. Yang pertama zulmun nafsi, itu zalim terhadap dirinya. Apa? Min a'dhamiha asyirku. Kezaliman yang paling besar, yang paling berbahaya, yaitu apa? Berbuat syirik. Berbuat syirik ini jamaah. Ya. Kalau berbuat syirik pada diri seseorang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebesar-besarnya apa? Dosa. Karena itu seringkali kita kaji, kita ingatkan, sering tanasuh tentang bahaya syirik. Syirik akan melenyapkan seluruh amalan. Inna syirka la dzulmun adzim, adalah dosa yang sangat besar. Ya, lain asyrakta la yahbatana amaluk, kalau engkau berbuat syirik maka gugur seluruh amalan kebaikan. Innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah, siapa yang melakukan kesyirikan maka haram baginya masuk neraka. Masuk surga. Ya antum ini ngeluk aja. Belum sarapan. Yang kedua yaitu dzulmul abdi ghairih, seseorang zalim terhadap orang lain. Karena itu mesti dijaga.
jiwa seseorang harus dijaga, jangan sampai dilenyapkan, dibunuh. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa lenyapnya, hilangnya, rusaknya Ka'bah jauh lebih ringan dibandingkan min zawali nafsil muslim, itu melenyapkan, menghilangkan nyawa seorang muslim. Harus dijaga jiwa seseorang itu, ya. Juga harus dijaga kehormatan seseorang. Kehormatan seseorang harus kita jaga, jangan sampai dirobek, apalagi sesama kaum muslimin. Ya, jangan kita menjelek-jelekannya, merusak kehormatannya. Ya. Maka ini apa? Dilarang. Juga tidak boleh mengambil, merampas harta, tidak boleh. Karena itu Rasulullah SAW ketika di haji wada di padang Arafah, di hari yang mulia, di waktu yang istimewa, Rasul mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi biladikum hadha. Allahu akbar. Rasul mengatakan, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram untuk dirusak, haram untuk dilenyapkan. Adalah satu kemuliaan. Di darah, kehormatan, harta adalah apa? Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga. Sebagaimana mulianya bulan ini, itu bulan Dzulhijjah. Kemudian hari ini yaitu di hari Arafah, dan di tempat ini yaitu di mana? Di Mekah. Jadi itu jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, man kanat indahu mudlimatun li akhihi falyastahillal minha qabla an tu'khad hasanati. Karena itu kalau seseorang pernah melakukan kezaliman terhadap orang lain, maka segera minta kehalalan, minta untuk dimaafkan sebelum kebaikan yang kita lakukan diambil, dirampas oleh dia. Fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi fatarahat alaihi. Kalau dia misalnya kebaikannya sudah habis. Kenapa? Karena harus menutupi dosa ini, maksiat ini dan lain sebagainya. Sehingga yang tersisa adalah keburukan. Dari orang yang dizalimi tersebut dipindahkan, dikasih. Jadi makin bertambah dosa dan maksiat. Karena itu kita berlindung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman terhadap diri kita sendiri, juga kezaliman terhadap orang lain. Wallahu a'lam. Berikutnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki dan membahas hampir 15 poin tentang kekhususan ahli sunnah wal jamaah, di mana tidaklah seseorang mengatasdirikan sebagai ahli sunnah wal jamaah, bukan dengan laqab-laqab tertentu, bukan karena kajian-kajian tertentu, bukan yayasan tertentu, bukan radio tertentu, organisasi tertentu, selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, pemahaman para sahabat, dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Mereka adalah ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah bukan identiknya adalah orang yang melakukan PHBI, perayaan hari besar Islam. Selain itu maka dia bukan ahli sunnah, tapi ahlu salah wal gagabah misalnya. Atau orang yang harus memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan Asy'ari, Maturidi, Mu'tazili, Qadari. Allahu Akbar. Kalau itu menjadi identitas pada diri seseorang, maka bagaimana pula dengan sahabat? Bagaimana dengan imam yang 4? Mereka tidak memiliki identitas, harus apa? Harus Asy'ari, harus Maturidi, harus Kullabi, harus Qadir dan sebagainya. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi identitas seorang ahli sunnah
di 15 pembahasan sebelumnya dia harus memiliki sumber dalil yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah, pemahaman salafus saleh. Ya, dia meyakini bahwa apa yang ada pada Al-Quran dan Sunnah pemahaman sahabat adalah ittisalus sanad, bersambung terus menerus dari satu imam ke imam yang lainnya, dari satu pembahasan ke pembahasan berikutnya, dari satu kitab ke kitab yang lain, semuanya tidak ada yang kemudian berselisih, sepakat. Ya, karena itu yang berikutnya, yang ke-16, annaha tamnah mu'tanakiha ar-rahah an-nafisah wal fikriyah. Orang yang memiliki pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia akan memiliki ketenangan jiwa dan ketenangan pikiran. Fala qalaqa fi nafsi wal ittirabi fil fikri. Dia tidak akan ada guncangan pada jiwanya, guncangan pada pikirannya. Li'anna hadhil aqidata tasilul mu'min bi khaliqihi azza wa jal fayurdiya bihi rabban mudabbira wa hakiman musyarra'a fayatma'in qalbahu bi qadrihi wa yansyarih sadrahu li hukmihi wa yastaniru fikrahu bi ma'rifatihi. Wah, cakap sekali ucapannya. Jadi orang yang memiliki akidah yang benar maka akan sampai terhadap Rabb-nya. Dia akan mendapatkan keridhaan dari Rabb-nya yang maha mengatur, yang maha bijaksana terhadap syariatnya. Syariatnya dibuat dengan bijaksana. Ya, sebagaimana kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit beribadahnya berbeda dengan orang yang jag-jag. Orang yang safar dengan orang yang mukim. Syariat itu kemudian dibuat dengan penuh kebijakan karena yang membuat adalah Allah. Wa yatma'inna qalbuhu biqadarihi. Karena itu orang yang memiliki pemahaman ahli sunnah, dia akan tentram jiwa terhadap takdir yang Allah berikan kepada dirinya. Tenang, akan tentram. Kenapa? Karena tidak ada yang terjadi kecuali semuanya Allah yang menakdirkan. Wala yasqutu min waraqatin. Tidaklah dedaunan itu jatuh, angin yang berhembus, matahari yang terbit dan tenggelam, malam yang berganti dengan siang, seluruhnya terjadi atas izin Allah. Kadarnya telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Sehingga apa yang terjadi pada diri kita antara kebaikan dan keburukan harus kita yakini bahwa semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak akan mengatakan kada wa kada, aduhai sekiranya saya melakukan ini, kalau saya tidak seperti ini, ya, maka orang yang memiliki akidah ahli sunnah maka akan tentram jiwanya, nyaman hatinya. Wa yansyarah sadruhu li hukmihi, maka juga akan lapang dadanya dengan hukum, dengan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Wa yastaniru fikrahu bi ma'rifati, dan pikirannya akan tercerahkan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17, salamatul qasdi wal amal. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu akan selamat tujuan dan amalnya. Ini dengan memahami akidah Ahlussunnah, maka tujuan kita apa? Hidup di dunia? Untuk ibadah. Nah, untuk sampai tujuan ibadah itu dengan menaik perahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita akan sampai. Dan amalan yang kita lakukan juga akan selamat. Tidak ada kerancuan, tidak ada kebidahan, tidak ada penyimpangan. Dalam akidahnya tidak ada tatoyur, tahayul, ya, karena jelas gemilang, ya. Bihaitsu yaslamu tanikuha minal inhirafi fi ibadatillahi fala ya'budu ghairallah. Karena itu orang yang memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah maka akan dijauhkan dari inhiraf, ya, penyimpangan dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia totalitas berharap
kepada Allah, tawakal kepada Allah. Semuanya yang berkaitan dengan ibadah ia berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yarju siwah, ia tidak berharap kecuali kepada Allah. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia ini adalah satu tujuan yang tidak pernah akan tercapai. Tapi keridhaan Allah jelas. Apa yang kita harapkan, apa yang kita takutkan, bentuk apa ketawakalan kita kepada Allah ini jelas. Bi khilafi ashabil aqaidil ukhra, berbeda dengan akidah-akidah yang lain. Fa fihim al munharifuna fi babil ibadah, mereka ada yang menyimpang dalam perkara ibadah. Fatajiduhum ya'budul kubura, di antara mereka ada yang beribadah di beda antara beribadah di kuburan dan ibadah kepada kuburan. Beda apa sama? Salat di kuburan, salat di kuburan, baca Quran di kuburan. Beda gak dengan salat orang kepada kuburan? Beda apa sama? Beda. Nah, akidah Ahlussunnah terlepas dari keduanya. Terlepas dari keduanya, tidak menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, juga tidak menjadikan kemudian kuburan sebagai tujuan ibadah. Sebagaimana Rasul mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Artinya yang paling ringan tempat ibadahnya tidak boleh. Karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan imah-imah anjeun teh sapertos kuburan. Naon kumaha ta kuburan teh? Jempling, poek, teu aya bacaan ieu kecuali assalamualaikum ya ahlad diyar. Jangan justru dibalik. Rumah jempling, salat mumul, jarang ka masjid. Giliran ada ritual-ritual tersebut, nginap, tawaf di kuburan. Ini keliru dengan sabda Rasul. Ya, jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu alhamdulillah ala ni'mati sunnah. Kita bersyukur ketika kita mengetahui tentang sunnah, tentang tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yasrifuna lahal qarabina wan nudur. Karena itu mereka memalingkan ibadah pendekatan kepada Allah lalu kepada kuburan. Wan nudur juga bernadar kepadanya. Kahal Rafidah wa Sufiyah. Nah, antum harus pelajari itu tentang Rafidah, tentang Sufiyah. Banyak sekali kemiripan-kemiripan keduanya. Ya, banyak sekali. Jangan-jangan kita ini copy paste dari akidah, dari ritual orang-orang Rafidah dan orang-orang Sufi. Ya. Kalau kita memang umat Nabi Muhammad, makanya kita yang kita tiru, yang kita jadikan teladan dan panutan pasti Rasul, para sahabat, ulama yang jelas duduk perkara ini. Karena itu kalau ada ritual-ritual tertentu yang dimana tidak dilakukan oleh sahabat, tabi'in atau atba'ut tabi'in, maka perlu dikaji dan dikritisi. Apa benar ada kebaikan yang luput dari para sahabat? Apa benar ada keburukan yang tidak disampaikan oleh Rasul? Maka tidak mungkin jamaah. Rasul mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum anin nar illa wa qad buyyina lakum. Kebaikan sudah tersampaikan untuk mengantarkan ke surga, keburukan telah disampaikan supaya menghindari neraka. Sudah jelas. Karena itu kalau orang mengidentikan seorang ahli sunnah itu harus kunut, ya Allah kecil sekali dengan sekali. Masa di identitasnya seorang ahli sunnah itu harus kunut, harus tahlilan, ya,
maka orang yang tahlilan berarti bukan ahli sunnah, begitu. Nah, ini perlu dikaji, dikritisi. Kita harus apa? Semakin ilmiah, ya. Wa tajid fi ba'dil madahib al-batilah wa tijahat al-haddamah ma yuslim qiyadahu lisyaitan wa yatabi ma yuhi bihi a'immatul kufri wasatinil dhalal. Nah, kita justru akan dapati di madhab-madhab kesesatan, ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, di mana mereka dikendalikan pemikiran-pemikiran itu oleh siapa? Setan. Ya, sehingga satu dengan yang lainnya saling mewahyukan, saling mengilhami, ya, saling mengilhami. Contohnya misalnya orang-orang sakti sufi, bagaimana mereka berlebihan ngalap berkah, ya, sehingga mereka jadikan imam-imam mereka itu memiliki keistimewaan pada pakaiannya, pada rambutnya, pada keringatnya, bahkan pada kotorannya. Kotorannya itu kotoran itu maksud ingusnya, ludahnya, ya. Jangan-jangan BAB-nya disair juga. Dan itu nyata ada. Apakah ma'qul jamaah ngalap berkah para sahabat kepada Rasul seperti itu? Kita tidak akan dapati setelah Rasul itu meninggal kemudian ngalap berkah kepada Abu Bakar, manusia terbaik setelah Rasul. Apakah pernah kita dengar bahwa Abu Bakar ini diusap-usap keringatnya sebagaimana kepada Rasul? Sendalnya digosok-gosok, ya. Tidak ada. Itu sakte sufi itu. Hampir sama dengan Rafidah. Yang ke-18, bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tu'athiru ala suluki wal akhlaq wal muamalah, akan berdampak baik kepada suluk, ya, kepada akhlak, attitude, dan muamalahnya. Fa hadhil aqidah laha ablagul athar fi dzalik. Akidah ini bisa memiliki athar yang sangat besar terhadap akhlak, attitude seseorang. Fannas tuhkamuhum wa tuwajihuhum aqaidahum. Karena itu manusia itu dinilai, dihukumi dengan apa? Sejauh mana akidah dan ideologi seseorang. Wal inhirafu fis suluki wal akhlaq wal muamalah innama huwa natijun an inhirafil mu'taqid. Jadi penyimpangan, buruk peragainya, buruk akhlaknya, buruk muamalahnya itu didasari karena buruknya akidah seseorang. Jadi antum jangan sampai mengaku saya akidahnya ahli sunnah, sudah mengenal sunnah, utang gak dibayar-bayar. Sadar. Kalau jalan Masya Allah, ya udah mah jenggotnya panjang, keningnya itu hitam, celana cingkrang, gagah gitu kan. Orang gak ditegur sahabat, kenapa? Hum minal mubtadi'. Mereka ahli bid'ah, mereka musyrik, kafir. Jangan gitu jawab. Apa yang terjadi di masyarakat kita, kebid'ahan, kesyirikan, kezaliman. Mereka ini mungkin minal juhala, bodoh, tidak tahu. Ya kita yang udah tahu, maka semakin akidahnya mantap, ya semakin akidahnya itu jelas, mentereng, kena sunnah. Seiring itu juga identitas, akhlak, attitude kita semakin baik. Karena Rasul itu identitasnya itu. Wa innaka ala khuluqin azim. Jadi buah dari akidah yang lurus, akidah yang benar itu adalah apa? Akhlak yang bagus. Wa hadhihi al-aqidatu tu'maru ahluha bikulli khair. Akidah ini memerintahkan, menganjurkan para pemeluknya untuk berbuat baik, wa tanhahum an kulli syarr, dan mencegah mereka dari beragam keburukan. Fata'muruhum bil adl wa i'tidal, agar bersikap adil, ya, wa tanhahum anil zulmi wal inhiraf, dan mencegah mereka dari kezaliman dan penyimpangan. Wa hadza ma
Wa hadza ma sayatabayyanu insyaallah indal hadits an khasa'isi ahli sunnah wal jamaah. Ini akan dibahas tentang di pembahasan kekhususan para pengikut ahli sunnah. Kita masih pembahasan tentang akidahnya. Berikutnya yang terakhir di kesempatan pagi ini, tadfa mu'taniquha ila al-hazm wal jid fil umur bihaitsu la yarawna fursa lil ilmi an-nafi wal amal as-salih illa badiru ilaiha raja'an lithawab wa la yarawna mawqi'an lil ithmi illa jtanibuh khaufan min al-iqab fatastaqimu bidzalika ahwala lil mujtama' lianna man assasaha al-iman bil ba'thi wal jazaa' 'ala al a'mal qala Allah ta'ala wa likullin darajatin mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Jadi jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki akidah yang lurus maka dia akan mengoptimalkan waktu dengan sungguh-sungguh beribadah. Tidak ada waktu sela-sela waktu kecuali untuk menuntut ilmu. Untuk ilmu kalau nggak di kajian bisa baca-baca. Bisa dari website-website tertentu, mengoptimalkan masa waktu luang kita. Jangan main game. Masih main game. Anak-anak gimana? Boleh main game? Boleh nggak anak-anak main game? Ya kalau bapaknya dibolehin nggak apa-apa. Ya dicari yang lain, diganti. Ya. Jadi ya, nggak usah main game ya. Udah ngaji masih main game. Allahu Akbar. Ya, jadi dimanfaatkan kita dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat, dengan amal soleh. Kita bersegera. Kenapa? Karena kita berharap pahalanya. Tidak ada waktu untuk melakukan maksiat. Kita takut terhadap ancamannya. Ya, kalaupun apa? Sudah melakukan dosa, segera bertaubat. Seperti itu ahwal orang-orang yang memiliki akidah yang lurus. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu memiliki apa? Derajat, tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai dari apa yang dilakukan hambanya. Orang melakukan A, B, ya, salat barang, imam barang, di masjid yang barang, pasti pahalanya ya jauh antara langit dan bumi, tergantung nilai keikhlasannya, nilai kekhusyuannya. Karena itu akidah ahli sunnah wal jamaah selalu mengoptimalkan waktu. Dan ciri orang-orang yang tidak rugi dalam surat Al-Asr adalah illal ladzina amanu. Salah satunya itu orang yang beriman. Orang yang beriman kata Imam Bukhari maknanya adalah orang yang memiliki ilmu. Ya, karena orang yang beriman tidak mungkin kecuali didasari dengan ilmu. Kemudian baru setelahnya beramal. Jangan dibalik. Ngamalkan itu iya, tapi tidak didasarkan karena ilmu. Giliran dikasih tahu ngancem. Sudah mah keliru, tapi apa? Mempertahankan argumentasi salahnya. Karena itu harus berilmu dulu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah di pembahasan berikutnya kita memasuki pembahasan yang ke-20. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sampai sini ada yang bertanya, silahkan.